Silahkan Bu Widianise, monggo dimulai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi, selamat pagi Bu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik Bu. Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Ayo Mas Hari, dipimpin berdoa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Masuk semua Bu. Oh, masuk semua ya. Alhamdulillah, semua sehat ya. Aku masuk Mas. Oke. Semua sehat ya. Sehat Bu. Alhamdulillah. Mas Heri Bu. Nah, ini bulan apa anak-anak? Agustus Bu. Bulan Agustus itu bulan yang penuh dengan kegembiraan. Yang contohnya kemarin kita tanggal 17 Agustus sudah memperingati hari kemerdekaan. Nah, masih semangat ya? Semangat Bu. Supaya kita tambah semangat lagi, sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan dengan penuh semangat. Coba dipimpin oleh Umam. Bu, ayo teman-teman, mari kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Agustus tahun Nah, bagaimana? Sudah semangat? Sudah Bu. Nah, sepertinya ngos-ngosan ya. Ayo kita tarik napas terlebih dahulu. Keluarkan. Nah, apa yang kalian hirup? Udara. Bagaimana udara yang kalian hirup? Segar, sehingga membuat kita nyaman dalam bernafas. Untuk pelajaran kali ini kita akan membahas tentang tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan dan subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernapasan dalam pembelajaran 1 yang materinya nanti kita membahas tentang penyebab gangguan pada organ pernapasan manusia. Nah, dengan pembelajaran ini nanti diharapkan anak-anak setelah mempelajari pelajaran pada hari ini, anak-anak bisa membuat kalimat tanya yang ada pada bacaan. Terus kalian bisa mengerti tentang penyebab-penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Nah, sekarang yang pertama Ibu tampilkan gambar. Silahkan diamati gambar apa tersebut.
Gambar apa, Naik Umam? motor, Bu. Gambar naik motor, ada yang bau, ada roketnya, ada planetnya. Planetnya mana planetnya? Itu yang ada bintang-bintangnya. Itu bukan planet, Gambar. itu asap kendara. Oh, Itu loh Bu, yang biru-biru itu loh Bu, deket yang mana? Oh, yang ini yang kita amati itu gambar yang ada di kota ini loh, Nak. Oh itu. Ya, jangan yang lain yang diamati gambar yang ada di kota ini. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Apa yang dialami ketiga anak pada gambar tersebut? Apa, Rizky? Kebauan. Kebauan. Ika. Saya belum mandi itu, Bu. kena asapnya Bu, bau. Iya, kena asapnya. Ada lagi, hening-hening. Kenapa itu ditutupi hidungnya? Hening mana? Ning tidur Bu. Oh, nah, dari gambar Belakang, Bu. Oh ya, hening. Apa yang dialami ketiga anak ini, Hening? Baunya tidak enak, Bu. Baunya tidak enak. Nah, jadi kita pelajari. Kita dapat menemukan sebuah masalah dalam gambar tersebut. Yaitu masalahnya adalah apa, anak-anak? Bau. Bau, Bu. Bau disebabkan karena asap. Asap kendaraan yang membuat udara tidak Sehat. segar atau Bersih. tidak sehat. Nah, makanya ketika anak ini membungkam hidungnya karena tidak nyaman dalam bernafas. Coba kalian bandingkan dengan gambar yang ini. Nah, bagaimana mereka terlihat ceria, gembira karena apa? Udaranya segar. Karena menghirup udara yang segar, udara yang bersih, yang segar itu banyak mengandung oksigen, sehingga kita dalam bernafasnya nyaman, tidak seperti pada gambar yang ini, nggih. Nah, polusi udara itu bisa kita temukan pada apa anak-anak? Pada pabrik. Nah, pabrik itu bisa mengeluarkan jalanan asap, yang ramai, jalanan yang Asap ramai, pabrik, Bu. asap, iya betul. Nah, jika udara Asap. yang kita hirup berupa udara kotor, maka bagaimana akibatnya? Sakit Bu. Pernapasan Betul, kita napas, terganggu, Bu. Bu. Sesak Ini kelasnya bau, Bu. Kelasnya sesak bau. napas. Batuk, Bu. Kenapa kelasnya bau? Nggak Tahu tahu, kan, Bu, tahu? ini. Oh, Bau. ada yang kentut mesti. Hening itu Bu, kentut. Oh, nih kalau kentut di luar ya nih. Jadi tidak Iya, mengganggu Bu. pernafasan teman-teman kamu. Nanti kalau kamu kentutnya di dalam ruangan, teman-teman kamu terganggu pernapasannya. Accidental, Bu, kentutnya, Bu. Deh, kita lanjutkan lagi. Kembali ke pembelajaran ya. Nah, dari sini kita menemukan 3 faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama adalah faktor fisik, yang kedua faktor penyakit, yang ketiga faktor lingkungan. Nah, ada yang bisa memberi contoh faktor fisik itu yang berupa bagaimana? Sakit batuk, Bu. Nah,
Faktor fisik itu biasanya dari bawaan sejak lahir, misalkan saja pada bayi yang lahirnya prematur. Nah, prematur tahu prematur? Apa itu, Bu? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu, prematur itu bayi lahir yang belum waktunya lahir sudah lahir. Biasanya dalam organ pernafasannya belum berkembang dengan baik. Nah, yang kedua, nih menggunakan alat bantuan pernafasan. Faktor fisik merupakan faktor kelainan organ pernafasan yang terjadi sejak lahir sehingga menyebabkan gangguan pernafasan. Faktor kedua yaitu faktor penyakit. Nah, penyakit apa saja yang menyebabkan gangguan pernapasan? Intan, coba sebutkan penyakit apa saja, Intan. Sesak napas, asma, Bu. Asma, bisa ya. Terus Pilek, Bu. pilek, ya. Flu ya. Itu, Bu. Batuknya Pusing, ada Bu. pileknya. Hah? Seret, Bu. Apa hari? COVID, Bu. Pusing Apa juga, hari? Bu. Pusing. Pusing itu penyebab gangguan pernapasan anak-anak? Oh, Hari bukan. kalau pusing nanti sesak Kepalanya napas, pusing, Bu. Oh, COVID, Bu. pusing COVID bisa, kepala Bu. sakit itu bukan termasuk dalam penyebab gangguan pernapasan. Yang lagi hitnya kemarin 2 tahun kemarin, penyakit apa itu anak-anak? COVID, Bu. COVID, iya, itu juga merupakan Corona, Bu. faktor penyakit. Nah, ada TBC, influenza, flu burung. Biasanya flu burung itu disebabkan oleh apa, anak-anak? Burung, Bu. Burungnya pilek, Bu. Penyakit unggas, hewan Ayam, unggas yang Bu. bisa menular pada manusia. Ada kanker paru-paru, ada bronkitis. Bronkitis itu apa, anak-anak? Bronkitis itu Radang, Bu. peradangan pada apa? Bronkus. Bronkus itu apa, Bu? Bronkus itu saluran pernapasan. Biasanya ini diderita oleh orang-orang yang merokok, Bu. merokok. Untuk faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Nah, seperti yang ada di gambar tadi, ada faktor lingkungan. Apa bedanya faktor lingkungan di daerah pedesaan dengan daerah perkotaan? Kalau di desa itu suasananya sejuk, Bu. Kalau di kota suasananya sumpah banyak asap. Pinter, Umam. Ada yang memberi tanggapan lain? Siapa ya? Ika. Ayo. Apa bedanya lingkungan di pedesaan dengan lingkungan di perkotaan? Kalau di desa tumbuhannya banyak, Bu. Iya. Kalau di kota udah habis buat perumahan, Bu. Iya, sehingga menyebabkan udaranya tidak Sehat. segar atau tidak Tidak sehat. Nah, beruntung bagi kita yang hidup di pedesaan bisa menghirup udara yang segar, ya. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Jelas, Bu. Jelas. Nah, kalau jelas, coba di sini ada bagan faktor penyebab terjadinya gangguan organ pernapasan pada manusia. Tadi faktor apa saja, Elga?
Lingkungan, Bu. Lingkungan. Terus Fisik. fisik. Terus Penyakit. penyakit. Faktor fisik itu apa saja penyebabnya? Eri. Bawaan lahir, Bu. Iya, bawaan lahir. Lalu, faktor penyakit, apa saja yang menyebabkan gangguan pernafasan manusia, gangguan pernafasan kita? TBC, Bu. Hari. Apa saja, Hari? COVID, Bu. COVID. Terus? TBC, Bu. TBC. Sesak, Bu. Asma, ya, bisa menyebutkan. Nah, yang terakhir adalah faktor lingkungan. Karena apa? Polusi udara, ya, asap kendaraan bisa, asap pabrik bisa, asap rokok apakah termasuk polusi udara? Iya, Bu. Iya. Asap rokok itu berbahaya sekali, makanya jangan dekat-dekat dengan orang yang merokok, nanti bisa menyebabkan terganggunya pernafasan kita. Nggih. Dari sini ada yang ditanyakan? Boten, Bu. Oh, tidak, nggih. Kemudian lanjut ya. Di sini kemudian punya sebuah teks bacaan yang berhubungan dengan pernafasan, gangguan pernapasan. Nah, coba kalian baca. Nah, sudah dibaca? Kecil, Bu, tulisannya, Bu. Oh, tulisannya kecil kurang besar. Iya, Bu. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Nah, judulnya apa anak-anak? Bahaya kontaminasi kabut asap pada makanan dan minuman, Bu. Bahaya kontaminasi kabut asap pada makanan dan minuman. Nah, di dalam bacaan ini, supaya kita mendapatkan informasi yang terkandung dalam bacaan ini, kita harus mengidentifikasinya melalui apa? Melalui pertanyaan. Kita membuat pertanyaan yang ada jawabannya di dalam teks bacaan ini. Nah, kalimat pertanyaan itu menggunakan kata-kata tanya. Kata tanya apa saja, anak-anak? Tanyanya Simba tadi, Bu. Ya, si anak Simba ya. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Apa itu ditunjukkan untuk apa? Menjelaskan apa? Suatu hal atau Menjelaskan sesuatu hal atau benda. Di mana? Menanyakan tempat, tempat. Kapan? Menanyakan waktu, waktu. Siapa? Menanyakan orang, Mengapa? Menanyakan sebab, Alasan, Bu, alasan. Bagaimana? Menanyakan Cara, Bu, cara. cara ya. Berapa? Keadaan. Menanyakan berapa? Menanyakan jumlah, Nah, mestinya anak-anak sudah bisa ya memahami kata tanya ini. Nah, sekarang coba Ibu minta Hening. Ya, Bu. Buat satu kalimat dengan kata tanya di mana?
Di mana kita bisa melihat harimau? Nah, di mana kita bisa melihat harimau? Berarti yang ditanyakan adalah tempat. Jawabannya di mana anak-anak kita dapat melihat harimau? Di kebun Binatang. Di kebun binatang itu contohnya. Satu lagi, coba saya minta Ika. Coba Ya, Budian Bu. buatkan kalimat dengan kata tanya berapa? Berapa jumlah sepeda barumu? Nah, berapa jumlah sepeda barumu? Nah, kalau membuat kalimat tanya, jangan lupa belakang dikasih tanda Tanya. tanya. Dari sini ada yang ditanyakan? Sudah Pak ya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah. Nah, sekarang coba kalian keluarkan kertas dan peralatan yang sudah Ibu sampaikan kemarin. Ibu kemarin sudah menyuruh kalian membawa kertas karton, spidol, penggaris, dan alat tulis lainnya. Sudah bawa semua? Sudah, Bu. Sudah. Udah, Bu. Apa sudah tahu untuk membuat apa itu semuanya? Belum, Bu. Belum. Belum ya. Ini nanti kita akan bersama-sama membuat kalimat tanya yang ada di dalam bacaan ini, bacaan kul desak lantaran jenuh. Kalian baca dulu bacaannya, setelah itu kalian membuat kalimat tanya. Membuat kalimat tanya beserta jawabannya yang ada di bacaan ini. Ditulis di mana, Bu? Nah, ditulis di piramid. Nah, kalian Budian suruh bawa kertas itu untuk apa? Untuk membuat piramid seperti ini. Nah, setelah kalian membuat piramid seperti ini, kalian baca bacaannya, kalian cari, kalian buat kalimatnya, kalimat tanya itu kalian tulis di sisi-sisinya ini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, ini pengerjaannya tidak individu ya, pengerjaannya kelompok. Nah, kalian bisa berkelompok dalam satu kelompok berjumlah 4 anak. Ayo, coba. Sudah siap? Sudah berkelompok masing-masing? Sudah di kelompok masing-masing? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang kalian mulai kerja. Nah, untuk lebih cepat, ada yang bagian membaca, ada yang bagian membuat piramidnya. Nah, piramidnya nanti kalian seperti ini. Nah, ini sisi-sisinya kalian tulis kalimat pertanyaan yang kalian dapatkan dan beserta jawabannya. Setelah selesai nanti kelompok kalian mempresentasikan di depan kelas. Silakan dikerjakan, dibaca dulu bacaannya. Ya, Bu. Kira-kira ini nanti kita selesai berapa menit ya anak-anak? 20 ya, Bu ya. 15 menit, Bu. Oh iya, 15 menit. Hening minta 15 menit. Sepakat nggih 15 menit nggih? Sepakat, Bu. Iya, silakan dibaca dulu bacaannya, teks bacaannya. Setelah itu ditulis di piramid yang sudah dibuat masing-masing kelompok. Silahkan. Ya, Bu.
saling bekerja sama ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai, Bu. Dikumpulkan. Sudah, Bu. Selesai. Nah, kalau sudah selesai dikumpulkan. Kumpulkan depan. Nah, nanti Iya, Bu. kemudian acak piramid siapa yang harus maju ke depan dan presentasi. Nah, ini warna merah ini punyanya kelompok Hari. Baik, Bu. Nah, Hari. Nah, silakan Hari beserta kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Hari? Ya, Bu. Nah, silakan kelompoknya diajak maju bareng-bareng di depan. Ayo, Koning. Tas. Nah, Kita satu silakan kelompok, Koning, ayo. presentasikan. Hening nakal, Bu, itu, Bu. Kenapa Hening? Ambil pekerjaan saya. Hening nggak boleh nakal ya sama temannya. Mas Ayo Umar ganggu dikembalikan. duluan, Bu. Ayo dikembalikan. Ayo, Hari, kelompoknya silakan mempresentasikan hasil karya kelompok kamu. Ya, Bu. Mana Mas Neng? Nah, ya. Bagaimana tanggapan anak-anak tentang pekerjaan dari kelompok teman kalian? Bagus, Bu. Sudah rapi, Bu. Bagus. Bagus, Piramidanya Bu. juga Hebat. bagus ya. Tapi warnanya cuma satu warna, Bagaimana- Bu. Bagaimana dengan kalimat-kalimat yang dibuat? Apakah sudah menggunakan kata-kata baku di dalam kalimatnya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, kelompok selanjutnya, kelompoknya yang piramidnya warna hijau, kelompoknya Oki. Silakan Oki. Makasih, Bu. Hmm. Ini teman-teman hasil karyaku. Ya. Makasih. Dibacakan isinya, dibacakan isi kalimatnya. Kalimatnya. Sudah. Siap. Ya. Beri aplaus untuk kelompoknya Oki. Asik. Bagus sekali, pintar semuanya, pintar. Nah, dari sini ada yang ditanyakan. Sudah ngerti, Sudah paham Bu. semua? Udah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, mari kita menyimpulkan bersama-sama materi apa saja yang kita pelajari hari ini. Materi apa saja? Pernapasan, Bu. Pernapasan. Umam? Catat aja, Bu. Apa Ya, baik? Bu. Ada yang bau-bau tadi, Bu. Ada yang bau-bau tadi yang berhubungan dengan polusi, Bu, Bu. Polusi, Darah. udara. Bu, Bu, Udara, Bu. Bu. Lanjut, apa lagi yang kalian dapat dari pelajaran tersebut? Kata baku. Penyakit. Kata baku, Penyakit pernapasan. penyakit. Dilarang merokok, Bu. Pinter. Dilarang merokok. Tidak boleh merokok ya. Masih ada anak-anak di sini kelas 5 yang merokok? Bapaknya Neng, Bu, ngerokok. Oh iya. Bapaknya, Bu, yang merokok, Bu. Jangan sekali-kali mencoba rokok. Diajaki sama Mas Karena Hari, Bu, ditraktir rokoknya. Oh, nggak boleh seperti itu ya. Dari pembelajaran ini tadi kita simpulkan ada 3 penyebab gangguan pernapasan pada manusia, yaitu yang pertama adalah faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Ya, untuk dapat
memahami isi bacaan, isi teks, kita bisa mencarinya dengan cara membuat kalimat Simbang. Tanya. kalimat tanya ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup. Kalau begitu, coba untuk pelajaran besok kalian buka buku siswa halaman 12. Nah, nanti kalian baca di rumah, dipelajari. Besok kita pelajari bersama-sama. Seperti itu. Sebelum kita pulang, kita akhiri dulu dengan berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya tadi. Ayo Hari. Hari ngantuk, Bu. Mas Hari ngelamun, Bu. Di mana? Mas Hari Oh, ngelamun. alah, ya Dia diganti asik ngelamun, Bu. wakilnya, Ning. Ayo Iya. dipimpin Oke. berdoa, Ning. Di tempat duduk, siap. Gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran dari Ibu. Kalau pulang hati-hati di jalan, langsung pulang, tidak boleh keluyuran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.